Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tuhsha mawahibuhu wa la tanfadu ajaibuhu wa la tukhsharu lahu minnat wa la takhtashu bi zamanin duna zaman. Wassalatu wassalamu ala man basyarana bil jannat wa bi mudha'afatil ujuri wal a'mali shalihat. Fabihi tatanazzalu rahmat wa ta'umul barakat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram, syuyukhuna Rasulullah Hadar Majlis Ta'lim Darul Futuh Ma'iyadi Kiai Ahmad Sa'id Ustaz keluarga. Allah yahfaduhum wa yatawallahum wa yubalikum maqasidahum bitaisir wa sahala wa jamala wa ri'ayah wa inayah wa rahimaya bijai khair bariyah wa nafa'na wa ta'ala bi'unubihim fi darain amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat wa bil khusus pada para kiai para asatiz afwan labitkan ismu di kaifa awqat para ketua tokoh masyarakat, para kesepuhan, ketua DKM berikut jajarannya, wabil khusus wabil umumnya kepada seluruh hadirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Kajian kita di Fikih Al-Aham di halaman 44 bagian ke-9. Qala al-musannif hafizahullah taala bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. At-tasi'u al-wudu qablahu aw ba'dahu aw asna', yaitu wudu sebelum atau sesudah atau di tengah-tengah mandi. Al-ashiru ta'adul ma'atif, mencari lipatan-lipatan atau kerutan-kerutan badan. Al-hajasyara tahdul sya', menjalan-jalan rambut. Alhamdulillah, kajian kita di Fikih Al-Aham masih di bab sunanul ghusli, yaitu kesunahan-kesunahan di dalam mandi wajib. Sekarang bagian yang ke-9-nya. Al-wudu yakni wudu. Jadi samanya orang mandi junub teh orang disunahkeun wudu heula. Osok kabatara Pak? Wudu heula. Di mana wudu? Qablahu samemeh mandi wudu heula. Aw ba'dahu atawa sanggeus mandi wudu. Aw asna'ahu atawa di tengah-tengah mandi. Kadang-kadang mandi can beres ya junub wudu heula mun. Kira-kira nu mana Pak nu sok diamalkeun? Wuduna di mana nu mana? Apakah samemeh mandi wudu heula? Apakah di tengah-tengah mandi wudu? Apakah sanggeus mandi karena wudu? Henteu kabeh. Berarti Anda mualaf. Gak tahu berarti, teu nyaho gitu mah. Ya, urang teh disunahkeun wudu heula di mana wae, di awal, di tengah atau di akhir. Sanggeus mandi junub. Maka orang tinggali dina kitab-kitab matan di Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah di halaman 50. Syekh Abu Bakar Al-Fadl menyebutkan wa sunnanuhu, adapun sunnah-sunnah mandi
istiqbal, madhab kiblat, tasmiyah, makruna biniyah, baca bismillah heula, wa ghusl kafain, basuh tangan, warful ada, ngalungkeun kotoran, summal wudu, kemudian berwudu, sanggeus urutan bieu wudu dina kitab matan. Ayeuna urang tinggali dina kitab syarahna eta Ibnu Hajar al-Haytami dina kitab Minhajul Al-Qawim syarah Muqaddimah al-Hadramiyah masih halaman 50 sama wudu nate wudu kumaha jeung ajeuna anu kamil wudu anu sampurna. Jadi sampai urang mandi junub teh urang wudu heula, wuduna wudu anu sampurna. Masih bingung pas kumaha wudu anu sampurna? Perlu dijelaskan kan baik. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Kadua tuh ya kitabna. Al-Hawi Al-Kabir teh ayat 27 derajat. Salah ngomong tuh. 27 jilid. Ayat 27 jilid. Cetakan ayat di mana? Di Darul Kutub. Yang dibawakeun. Siapkan ketan suara. Dina jilid nu kahiji halaman 258 anu dimaksud wudu kamil fayu'addi bihi ma syaa minal faraid wan nawafil. Wudu anu dilakukeun dikerjakeun sadayana, anu wajibna, anu sunahna sadayana dilakukeun. Eta ngaranna wudu anu sampurna. Tah ieu diajarkeun ku Kanjeng Nabi sampai mandi junub teh wudu kos kitu. Kemudian wudu anu sampurna diajarkan ke dia ternyata dicontohkan bukan ke Nabi ittiba karena pada malana berarti ada hadisna aya dina kitab Sahih Bukhari di jilid kahiji halaman 59 boga beureun ya anu sa jilid mah boga beureun teu boga kene wae Anda mualaf kene meuli atuh meuli. Di situ ada hadis Sayyidah Aisyah zaujah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala min al-janabah bada'a fa ghasala yadayhi summa yatawaddu kama yatawaddu lis-shalah." Kanjeng Nabi lamun mandi janabah teh sok wudu heula, tapi diawali ku ngubah tangan heula kemudian wudu. Nah, eta hadisna. Tadi nama hadis nangis nyampe karena orangnya ke ayeuna kaum ulama nangis nyampe tinggal orang ngamalkeun lamun can diamalkeun kene wae berarti Anda Nah eta dina kitab Muqaddimah al-Hadramiyah sareng-sarengna eta urang tingali dina kitab Al-Imam An-Nawawi Minhajul Talibin teu boga kene wae kanjeun wa akmalu izalatul qadar tsummal wudu. Sempurnanya mandi junub yaitu menghilangkan kotoran terlebih dahulu. Terus disampaikannya bulan kamari lebat. Tsummal wudu kemudian wudu. Tamahan wa fi qaulin yu'akhiru ghusla qadamai. Kata Imam Nawawi ayat hiji kaul bahwa sunahna ngabasuh kaki teh terakhir. Enak mandi, jebur wudu lah, wudu kemudian mandi, mandi kemudian wudu. Nah wudu kakara kumur basuh hidung basuh muka, kepala, telinga. Nah pas di telinga itu naon eta wudu mandi deui sampai beres. Terakhir karena cuci kaki, asal ulah ngalakukan pembatalan wudu. Itu dina kaul anu sekala Imam An-Nawawi. Tadi kita matana orang meninggal dina syarah Minhajul Talibin ya di kitab Nihayatul Mu'tad Al-Imam Ar-Ramli cek ajeuna al-wudu kamil ittiba wa huwa afdal min ta'khiri qadami anhu. Wudu anu sampurna dilakukan sampai beres, diamal sampai beres, kemudian mandi eta lebih utama daripada ditunda heula wuduna. Tadi wudu ditunda heulanya. Terakhir kaki nanti beres. Tah eta anu leuwih utama nama
Cek Imam Ar-Razi wudu heula bereskeun. Karak mandi asal ulah ngalakukeun pembatalan deui. Eta leuwih afdal. Eta cek tadi teh wa fi qaulin yuakhir qasam kadami. Di mana eta Imam Nawawi nyebutkeun kitu? Ternyata ayat keterangan di hadis Sahih Bukhari masih di jilid pertama halaman 59. Di situ ada hadis Sayyidah Maimunah jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tekanjana tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu di shalah ghayra rijlai. Tapi lamun mandi junub sok wudu heula tapi tara ngabasuh kaki. Berarti kakina terakhir ya. Oh, berarti aya hadisna. Terserah mana mau diamalkeun banyak. Dari sekian pendapat kemudian Imam Nawawi nyimpulkeun ya kan nang nukil tina asal-asalna. Di Majmu' Syarah Muhadzab di jilid kedua halaman 183. Wa sawaun sarwa wae sama abadama wudu kulahu ambaqau am akharahu sarwa wae arek diheulakeun ke wudu sampai beres atawa setengah heula kasalan teh atawa ke terakhir mengawe amfalu fi asnail ghusl atau di tengah-tengah wudu tengah-tengah mandi mangga di tengah-tengah mandi wudu fahuwa eta sadayana oge muhasyiru sunnah menang pahala sunnah anu mana pan oge amalkeun mangga yang penting orang wudu. Namun cek Imam Nawawi lakinan afdal takdimu anu leuwih utamana di awal. Jadi sampai mandi teh orang wudu bereskeun. Tah leuwih afdal. Kasunahan mandi wajib anu kasapuluhna ta'adul ma'atif mencari badan yang terlipat. Lipatan-lipatan kerutan-kerutan badan biasanya masuk gemuk-gemuk loba lipatannya. Dina leher, kadang-kadang pundak, dina perut, jeung sajabina. Namun kayak dina sarana urang tingali aya sekian banyak anu kaasupkeun lipatan-lipatan badan anu seyogiana dibasuh. Kata Sayyid Hasan Al-Kaf, ai amakinul lati yukhsha ada mulusulima ilaiha. Yakni bagian tubuh kita yang sekiranya dikhawatirkan tidak masuk air. Itu ya, enak ngalipet itu mandi, badan gemuk ngalipet, nah banjur pasti masih kering. Kita akan bentuknya. Di Kitabatan Muqaddimah Al-Hadramiyah di halaman 42, summa ta'ahadul ma'a mawadi'al inqitof. Kemudian mencari-cari lipatan-lipatan badan yang berkerut-kerut. Tadi rumah tanda jika itu. Ada orang tinggal di nasarana di Minhajul Qawim Sarah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Imam Ibnu Hajar ngajelaskeun anu kaasupkeun lipatan badan teh pertama al-udun. Naon ngaranna ieu? Ceuk urang. Pangreungeun urang, teling. Tadi korek-korek di basuhan, tadi korek-korek, kemudian otoba katil baten, lipatan, kerutan perut, wafikawan akhor, butunil baten, walmuk, anu kudu seharusnya dibersihkan ini mukwa, non arek anak muk teh, tarful ain ada tijalian, yaitu ujung mata anu deket karena hidung, berarti di dia. Anu kaduana alihad naon alihad liata tarful ain allati yalil udun anu deukeut kana telinga tak ieu teh kudu dikorekkan sampai memang teh sunnah ada wajib ya sunnah naon deui tatal akbar maklum urang masuk ka kebon nyata anu teh ka kebon ge di bengkel kuku biasa masuk harideung eta dibersihkan kudu mari deui
Namun sakirana terlalu padat numpuk sehingga ente bisa dibersihan, kecuali benar-benar bersihan, dan jadi hukumnya jadi wajib. Itu bisa asup cai. Al-Mahbad, lutut bagian belakang. Para orang sok nangungnya. Padahal sunnahna kemarin ya, mandi teh bari nanggung. Mandi junub sunnahna bari nang madep kiblat sunnah. Orang mah sok nanggung baiknya. Nah, eta lamun kenal hati-hati. Ieu lutut bagian belakang kare teu kumbah. Dahil surah pusat urang digoreng-goreng deui ya. Eta dina kitab Al-Minhaj dan Lugawi. Kemudian dicek di Muhtaj Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini Ta'adul Ma'rifah itu ayat kaya khudama bikafi majalah ala mawadi allati biha itiraf ini itu al-itiwa al-udunain sami nasinanya. Kemudian orang cek dina kitab Najul Haj Syarah Minhaj Imam Damiri nyata wa huwa ma fihi itiwa pakai itor kadudanaan wa suraid sami. Kemudian dina Fathur Rahman Syarah Zubat Ibnu Ruslan di halaman 209 ayat ta'ahada ma'ati badani ay amma bil intiwa bil usul elata khaufan min adamil wusul ma ilayya, khawatir cairnya terasuk kena lipatan gitu. Bayatu kapan minamma bayatu bil alaih dikorek-korek lembut dia sila ila ma'atifa ma'ati biha supaya caite ngalir aya nyampe kana lipatan. Perlu diperiksa hati-hati. Anu kasapulasna kasunahan mandi teh nyaeta tahdilu sya'r, menyela-nyela rambut bulu-bulu urang teh di sela-sela. Tinggal di dalam kita mukadimah Al-Hadramiyah di halaman 42 wa tahlilu usul sya'r salasan biyadi mablulah. Di sela-sela pakai tangan urang ngan katilu kali ngan sing hade basuhan heula. Rambut urang di tangan urang dibasuhan kemudian di sela-sela. Nah, saudara udah gitu. Sumal ifadhah ala rasi kemudian diguyur. Ai urang mana apa? Urang mah kabiasaan diguyur heula. Ya, diguyur heula karena di becek-becek pakai sampo. Gitu kan? Di sela-sela pakai sampo. Padahal sunnahna di sela-sela heula. Padahal tangan orang di sela-sela sampai merata. Nah, karena terus beres kedayana baru diguyur. Itu sunnahna. Lamun orang ngaguyur heula kemudian di sela-sela berarti orang sehari-hari Madinah tenyunah. Karena dia bawa negara kayak ngareun keberadiannya. Dia dimaklum karena lagi orang mamual. Nah, ini nama tos terang berarti orang amalkan gitu. Di kitab Al-Minhajul Qawi syarahnya di halaman 50 wa tahdu usul syar salasan bi adil ma'lumlah bi ayatul ashabil ashar fil ma summa fi sya'ri liyus di syari babiha usul. Nah, di sela-sela sampai masuk ke dasar rambut orang. Li'anna hada yang ini wa ma qabla yang sebelumnya apa sebelumnya? Ta'adul ma'atif. Ya, yang kedua yang sekarang kan ta'adul sahar, yang sebelumnya ta'adul ma'atif. Nah, itu kalau kita lakukan aqrab ila siqah bisulil ma. Itu lebih yakin dan lebih percaya air itu lebih masuk, lebih meresap gitu. Di dia mah bapak ieu cai sakadaina jebar-jeburna kadinya masalah apa? Tapi emang ada benar gitu. Ada untuk kesunahan anu diajarkan tukang jeung Nabi. Gitu. Wa amadu an israf. Saur beliau supaya ulah israf berlebihan pakai cai. Di Bukti Muhtaj
Orang tingali kalau supaya fidul ma'al rasi wa yukhalidu. Yane rambut kepala. Artinya yane rambut kepala. Terus kumaha rambut-rambut nu lain, nu handap, anu kanan kiri apa sami? Nah, tiga ki aya dina kitab Imam Nawawi aya. Dan lainna wa kada saruliyati, jenggot urang di sela-sela. Loh, tadi dina matan apa ngaguyur kecai kalau kemudian sela-sela, tapi dina sarangga sela-sela itu akan diguyurkeun ternyata walaysatil wawu fi ibaratil tartib. Si wawu itu bukan berarti wawu runtutan atau tartib, tidak. Faidul ashabi asraf sama supaya itu maliyakun ma'al israf, supaya tidak berlebihan. Memang ya sedikit agak rumit mungkin karena tidak terbiasa. Kita mah yang simpel-simpel wae biasanya. Sama jebur-jebur, sampo, sabun, beres, berarti tejunah. Memang gampang tapi tejunah. Lamun benar orang ahli sunnah wal jamaah, itu yang urang teh kasebut ahli sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah teh jamaah tara. Maha eta. Jadi ahli sunnah wal gagabah. Jamaah berjamaahnya. Eta lain runtutan ke tartib. Anu terakhir orang tingali cek tadi teh apakah sakabeh rambut apa khusus rambut kepala? Kumaha anu mana perlu kanan kiri? Aya dina kitab Tuhfatul Mu'tad bi Syarah Minhaj di jilid pertama halaman 279. Qaulu yukhalilu bi ayyadkhula bi ayyadkhila asabi'ahul asyab mablulah usulasab intiba. Wa yusanu tahlilu sa'iri syu'uri, sunnah menyelak-nyelak seluruh rambut, seluruh bulu-bulu urang. Sunnah di sela-sela heula. Anu ulun mah make sampo anu handap, sampoan mana oge biar ada kasep. Sabikeun. Arek sampoan, arek make clear mangga, apa make sampo jing mangga. Mawai, jadi sadayana bulu-bulu orang salah-salah. Li ada dari akramu ila siko bi umumil ma. Nah, itu lebih yakin, lebih siko, kemudian lebih mendekati, siko, kemudian lebih merata pemakaian air. Jauh tidak israf. Kamu orang berlebihan pakai cair, Pak. Adina mandi, dina wudu, kumaha? Makruh lain menang sunnah. Orang wudu, orang mandi ternyata lain menang sunnah, malah menang kamakruhan. Lainnya dina kesempatan ieu disampaikan dikaji bareng-bareng mana wae anu pasunahan-pasunahan gitu nya. Tapi sadayana dina kita redaksinya sama jeung maksudna sama. Sakitu anu bisa disampaikan, mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat. Mohon maaf jika sadayana kakiranana. Lain taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada para ustaz Yusuyuddin Hafizullah Ta'ala yang telah menyampaikan kitab Fiqh Al-Aham. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan tentu saja bisa kita amal dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat, lanjut pada acara berikutnya adalah ceramah yang kedua adalah kitab hadis yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri atau USP. Wabillahi kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wahdi qalbi bi sayyidina nabi Allah ba'du. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru-guru kita bersama, bil khusus pimpinan Majelis Muasharah wal Mudzakarah serta pimpinan Majelis Darul Futuh atau Pesantren Darul Futuh, Fadilatul Ustaz Kiai Ahmad Sa'id Mata'ala wal Futuh li Hayati beserta para pengurusnya, juga pimpinan para pesantren Al-Barakah segenap jajarannya, juga pimpinan wilayah, Bapak Lurah kita atau Bapak Kadis kita, dan para asatidz kiai dan yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatunya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semuanya. Jamaah Majelis Muasharah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang baru saja disampaikan oleh para guru-guru kita bermanfaat dunia akhirat serta bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seyogyanya materi pada hari ini yakni kitab hadis Syifa'us Syaqi, kitabnya ada di bawah, dan lupa urutan hadisnya keberapa juga ya, dan Ustaz Zaini biasanya yang pegang kitabnya langsung. Terakhir ya kita ganti tema, ada 5 sana ya, mudah-mudahan ada barokahnya dan manfaatnya. Ini asisten saya ngikut terus insya Allah ya. Ini spion sengaja dipasang sama ibunya supaya tahu kemana saja saya jalan ya, spionnya gitu ya. Jadi kalau pulang ke rumah juga harus bawa barang bukti nanti ya, harus bawa berkat, jadi ketahuan habis ngaji gitu ya. Alhamdulillah, jamaah rahimahumullah, apa yang baru saja disampaikan oleh guru-guru kita itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikihnya, tadi kajian tafsirnya, di dalam kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah hal-hal yang wajib yang perlu kita ketahui, ketika kita sering kita ketahui, wajib kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini pun ini adalah bagian daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ini hal yang tidak disadari oleh banyak orang, banyak saudara-saudara kita, sehingga menuntut ilmu hanya sekedar dijadikan pelengkap kehidupan kita yang tidak pokok ya. Jadi kalau ngaji ya kalau ada waktunya aja gitu ya. Jadi nggak punya waktu khusus yang memang kita sediakan untuk itu. Padahal kita harus memporsikannya sebagaimana kita memporsikan makanan. Bayangkan kalau kita tidak makan sehari, apa yang terjadi? Kadang kita merasa lemas, merasa tidak bergairah dan lain sebagainya. Nah, hendaknya memang setiap kita
harus memposisikan yang namanya thalabul ilmi laksana kita makan sehari. Ya. Jadi kan kadang-kadang kalau diajak ngaji paheula-heula, sok diheula, kan gitu. Jadi paheula, ya. Kita diajak ngaji sana juga, aduh, inilah itu dan lain sebagainya. Fenomena kita seperti itu, sehingga pada akhirnya merupakan kewajiban yang pokok dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini memang berat menjalankan hal yang wajib ini, memang berat. Ya. Sampai dikatakan ya, kewajiban ini bagian daripada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, faqala Allah ta'ala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami berikan, kami bebankan amanah itu kepada langit dan bumi, bahkan sampai ke gunung. Allah kasihnya amanah, fa baina yahmilnaha, semuanya enggak berani nolak semua. Lahir amanah. Amanah apa itu? Dijelaskan oleh beberapa kitab tafsir, wa hiya aqa'ah. Yang dimaksud amanah adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qaulin akhar, di dalam yang lain, al-amanah itu al-faraid, segala bentuk kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba-hambanya. Gak ada berani pegang amanah ini. Ya, kewajiban sholat, kewajiban puasa, termasuk thalabul ilm dan lain sebagainya. Fa baina yahmilna, langit gak bisa menanggung beban amanah itu, bumi pun demikian, gunung pun demikian, gak ada yang bisa. Ya, wa hamalahal insan, akhirnya amanah itu diambil, ditangguhkan, dipegang oleh manusia. Wa kana zaluman jahul, kata Allah Subhanahu wa taala, zaluman jahul. Dan manusia pada saat itu yang berani mengemban amanat itu, tetapi mereka tak sadar betapa besarnya bebannya, bagaimana merasa mengkhianatinya. Mereka orang-orang yang zalim dan jahil, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya manusia, enggak dispesifikan kepada orang-orang yang beriman. Lain di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu wa rasul wa takhunu amanatikum. Allah menyuruh kepada orang-orang beriman, jangan kau berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, jangan mengkhianati amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat yang di surat Al-Ahzab yang Allah seru dan Allah kasih isyaratnya kepada seluruh manusia. Siapa yang apa yang dikatakan orang yang zalim dan jahil itu, yang enggak mampu mengemban amanah? Wa hum minal kafirin wal munafiqin. Mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang selalu mengabaikan amanah-amanah seperti ini, thalabul ilmi, ngabain kewajiban sholat, ngabain kewajiban bersedekah, dan mengabaikan amanah-amanah yang lainnya, mereka kelompok-kelompok. Kalau di antara mereka ada orang beriman, berarti mereka kelompok orang-orang yang munafik, orang-orang munafik. Dan amanah Allah yang lainnya banyak, termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sedang kita rasakan, nikmat kemerdekaan HUT RI yang ke-70. Ini adalah amanah daripada pejuang kita, amanah daripada pahlawan-pahlawan kita. Bagaimana kita bisa mengkondisikan negara Republik Indonesia dalam aman sejahtera? Bagaimana kita bisa terus mempertahankan kemerdekaan ini dengan merdeka yang sebenar-benarnya merdeka? Tapi kenyataannya banyak yang mengkhianati daripada perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Ya, yang baik itu rasa syukur yang sebenarnya. Gimana sih menunjukkan rasa syukur, ya kan, kepada para pahlawan-pahlawan kita? Sedikit yang benar-benar mempraktekkan kemeriahan HUT RI ini dengan cara tasyakuran, ada tablik akbar, doa bersama, istighosah. Persentasenya berapa persennya, Pak? Tapi kalau dibandingkan dengan yang dangdutan, yang joget-jogetan, berapa banyak? Lebih banyak yang joget, lebih banyak yang dangdutan dibanding yang istighosah. Apalagi yang bulan sekarang mah
mepet waktunya barengan sama Muharraman. Yang Muharramannya acaranya biasa-biasa saja, 17 Agustusnya luar biasa. Benar kan? Saya mah lagi ngambek di kampung saya ini mah. Jadi saya lampiasin di sini. Di kampung saya begitu. Kesel banget saya. Muharraman acaranya biasa-biasa saja, ngundang cuma berapa orang, santunan dan sebagainya. Nanti hari 17 Agustusannya luar biasa. Disusah kurang apa tadi dia sih masalahnya di kampung mana kan? Sejamaah. Di kampung mana? Itu ya. Enggak sebenarnya tadi dia pagi-pagi ke ngambek gitu. Ya. Jadi kawan tadi. Ya. Tapi ternyata fenomenanya hadirin jamaah rahimahullah. Gak cuma di kampung saya, termasuk mungkin di kampung-kampung yang lain juga sama. Berarti ternyata kita masih di negeri yang sama-sama negeri itu Indonesia. Ya. Bukan berarti ya ini begini nggak boleh loh, kalau nggak boleh dan sebagainya. Semuanya silahkan sepanjang tidak melanggar syariat agama kita. Inilah jamaah rahimahumullah fenomena yang terjadi. Jangan sampai kita mengkhianati daripada amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Amanah menjalankan agama, amanah menjalankan yang lain-lainnya lah. Insyaallah semua pada paham yang dimaksud amanah di sini. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya serta bisa menjaga syariat ini dengan sebaik-baiknya. Inilah yang bisa disampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Bila taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Abu Karam Al-Ustaz Saiful Bahri yang telah memaparkan ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan tentu saja bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, lanjut ke acara berikutnya adalah acara santunan. Oleh karena itu kepada adik-adik sekalian yang sudah siap, dimohon untuk ke atas panggung. Nggak ada panggung di sini. Merapat ke atas, ke depan ya, ke depan. Maka ini alhamdulillah terkumpul kurang lebih 25 anak yatim di wilayah Masjid Al-Barokah RW 07 dan sekitarnya. Sambil mohon kepada tim hadroh untuk bisa mengiringi pembagian ini, dan juga akan ada keropak dari muasalah Nurul Jakarta yang akan diputar, yang dikelilingkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi para jamaah